Ruri Dragon karya Masaoki Shindo adalah manga yang lumayan anomali. Manga ini pertama kali rilis sebagai one shot di tahun 2020 dan langsung populer. Gara-gara popularitas itu, manga ini dirangkul sama Weekly Shonen Jump di tahun 2022. Tapi sebulan kemudian, manga ini hiatus tanpa ada kepastian kapan bakal balik. Penyebabnya adalah karena kondisi kesehatan mangakanya. Weekly Shonen Jump adalah majalah yang kompetitif. Judul baru yang masuk harus bisa populer atau punya audiens, kalau nggak ya bakal di-cut. Nggak cuma itu, Ruri Dragon sendiri punya genre slice of life yang ringan banget dan dengan gambar yang cute. Beda banget sama judul Weekly Shonen lain yang waktu itu rata-rata action atau minimal punya elemen romance. Tapi Ruri Dragon dipertahanin malah. Kurang lebih 1,5 tahun kemudian, manga ini balik, tapi pindah ke digital release dan masih populer banget. Manganya sekarang udah punya 4 volume tankobon dan udah terjual total lebih dari 1 juta buku. Materi promonya di mana-mana dan selalu populer. Dan akhir tahun 2025 lalu, Kyoto Animation ngumumin mereka bakal bikin adaptasi anime buat Ruri Dragon. Yap, Kyoto Animation yang biasanya bikin karya original untuk pertama kalinya ngontak Weekly Shonen Jump cuma demi Ruri Dragon. Kalau udah sahib itu, apakah Ruri Dragon adalah manga yang keren banget dan wajib dibaca semua orang? Well, mungkin nggak sampai dibaca semua orang kali ya. Sekali lagi, ini adalah slice of life di sekolah dan konfliknya minim banget. Tapi buat yang suka slice of life yang temanya fokus banget ke tumbuh dan beradaptasi sebagai remaja, menurut gue Ruri Dragon bagus banget. Ruri Aoki harusnya adalah anak remaja biasa yang baru masuk SMA. Suatu pagi, tiba-tiba kepala dia tumbuh sepasang tanduk. Karena heran, dia nanya ke ibunya, ini tanduk apaan? Ibunya dengan santainya jawab, oh, itu tanduk naga. Lu sebenarnya punya darah naga. Jawaban itu munculin banyak pertanyaan tambahan. Bapaknya naga gitu? Gimana ceritanya ibunya bisa beranak? Tapi ya, ibunya langsung cabut buat kerja. Ruri masih bingung, tapi tetap berangkat ke sekolah. Dari yang awalnya cuek dan jarang bergaul di sekolah, dia tiba-tiba jadi pusat perhatian. Gak cuma itu, di hari pertama punya tanduk, dia tiba-tiba nyemburin api di kelas. Ternyata darah naga dia gak cuma ngasih tanduk aja, dia juga punya kekuatan naga. Dari nyemburin api, ngeluarin listrik statis, sampai muntahin racun. Walaupun gak kelihatan dari luar, badan dia berubah. Dan semua kekuatan ini bisa bahaya buat yang lain. Tapi dia juga tetap mau jadi anak sekolah biasa. Jadi ya mau gak mau, Ruri harus belajar cara ngendalain kekuatan dia. Dan yang paling penting, dia harus beradaptasi dengan pergaulan di sekolah. Gimana dia melihat diri sendiri, perilaku dia ke orang lain, sampai cara nanggapin pandangan orang terhadap dia. Karena ya sekarang dia udah gak bisa jadi anak cuek yang gak suka bergaul. Dan itulah tema dan narasi utamanya Ruri Dragon. Paling nggak sampai 44 chapter pas gue nulis naskah ini. Manga ini fokus banget nyeritain gimana Ruri beradaptasi sebagai anak remaja, sembari kekuatan naga dia satu persatu muncul. Jadi ada sedikit elemen pencarian jati diri, alias dia ini siapa, dan gimana dia harus memposisikan diri di kelas. Terus dalam pergaulan, gimana dia harus berinteraksi dan berteman sama orang lain. Ini jelas nggak gampang, karena sekarang dia bukan siswa biasa. Sejauh ini, ceritanya nggak pernah keluar dari tema itu, dan menurut gue eksekusinya bagus banget. Satu faktor penting yang bikin ceritanya bisa menarik adalah Ruri sebagai karakter awalnya nggak punya banyak teman. Bukan karena dia nggak suka bergaul, tapi dia emang cuek dan suka ngejudge orang dari penampilan. Jadi belum ngajak ngobrol, dia ogah duluan. Nah, gara-gara punya kekuatan naga ini, ya dia mau nggak mau harus bergaul dong. Seisi kelas jelas ngelihat dia sebagai anak yang aneh. Bahkan dia juga jadi bahan gosip. Tapi yang lebih menarik adalah interaksi Ruri ke beberapa siswa. Contoh misalnya, Kashiro yang duduk di sebelah dia untuk pertama kalinya ngajak ngobrol dan mau ngajarin dia materi di kelas. Alasannya cuma karena tanduknya bikin Ruri ini menarik dan imut. Dia sebenarnya nggak tahu gimana sebaiknya bergaul sama Ruri, tapi mau nyoba. Ini jauh dari anggapan awalnya Ruri yang ngira Kashiro ini anak gaul yang nggak suka belajar karena penampilan dia mentereng. Dan ternyata dia keliru. Atau ada juga Maeda yang nggak suka sama Ruri bahkan sebelum dia punya kekuatan naga. Gara-gara alasannya karena Ruri nggak peduli sama orang lain. Nama teman sekelas dia nggak ingat. Tapi karena jadi panitia event, mereka mau nggak mau harus akur dan memahami satu sama lain. Satu lagi faktor yang bikin Ruri menarik adalah, biarpun nggak suka bergaul, bukan berarti dia nggak bisa. Sebaliknya, dia justru anaknya belak-belakan. Dan kalau ada masalah sama orang lain, dia bakal labrak langsung. Ini gue suka banget, karena konflik dia sama karakter lain bisa langsung dieksplorasi. Dan menurut gue, sejauh ini konflik yang terjadi dan resolusinya menarik. Masing-masing konflik juga pelan-pelan ngubah Ruri sebagai karakter dan cara dia melihat diri sendiri. Karena sekali lagi, biarpun sekarang jadi manusia naga, dia masih pengen jadi diri sendiri. Tapi ya, jati diri dia juga jadi tanda tanya, karena sekarang dia punya kekuatan naga, dan itu juga dieksplorasi di sini. Dan sekali lagi, eksekusinya bagus. Dan sejauh ini, momen karakternya menurut gue bagus banget. Cute, wholesome, dan biarpun gak terang-terangan, tetap ngasih lihat gimana Ruri sebagai karakter berubah. Penggunaan kekuatan naganya Ruri di cerita juga menarik. Masing-masing muncul secara bergantian. Ada yang relevan di momen tertentu, ada juga yang sekedar lewat. Tapi sejauh ini, kekuatan naga ini juga jadi alat buat mendorong perkembangan karakternya Ruri. Kadang jadi bagian resolusi, kadang jadi awal mulai insiden, kadang justru jadi pengganggu, apalagi kalau tiba-tiba muncul.
Tapi penggunaannya sejauh ini selalu punya peran ke interaksi dan pengembangan karakternya, biarpun nggak langsung. Dan satu lagi yang gue hampir lupa, ibunya Ruri ini menurut gue best mom sih. Pertama, dia nikahin naga dan punya anak, entah gimana caranya. Kedua, biarpun ngurusin Ruri sendirian, dia emang komit buat mastiin Ruri bisa hidup kayak anak remaja biasa. Beberapa kali dia sibuk di balik layar buat mastiin sekolahnya memaklumi Ruri, dan pas kekuatan naganya Ruri muncul, dia langsung sigap membantu dan nyari solusi. Kalau ada waktu, dia bahkan mau main atau hangout bareng anaknya. Menurut gue kece banget sih. Kalau ada kekurangan dari segi cerita, mungkin buat beberapa orang ceritanya terlalu lambat dan konfliknya nggak terlalu serius. Nggak salah sih, tapi menurut gue manga ini emang punya arah cerita yang santai kayak sekarang. Kalau dari gue sendiri sih, sejauh ini karakter yang benar-benar dikembangin masih dikit. Selain Ruri, teman sekelasnya yang benar-benar kita eksplor itu baru 2, Kashiro sama Maeda. Sisanya cuma dikenalin terus dikasih interaksi di 2 atau 3 chapter. Bahkan Yuka yang adalah teman baiknya Ruri, menurut gue benar-benar belum dikasih momen. Tapi ya ini baru 44 chapter, jadi menurut gue masalah waktu aja sampai kita bisa ngulik lebih banyak karakter dan punya konflik yang lebih dalam. Apalagi karakter yang digali emang punya kontribusi penting di konflik ceritanya. Nggak cuma teman kelas, tapi pak guru sama ibunya juga. Jadi ya sabar aja. Terakhir gue mau bahas visualnya. Buat manga slice of life, Ruri Dragon punya art yang lebih grounded. Sejauh ini nggak ada fanservice sama sekali, bahkan rok sekolahnya pun sampai lutut. Desain karakternya juga nggak mulai banget, tapi menurut gue tetap cute. Satu lagi yang gue suka dari artnya adalah ekspresi karakternya. Sampai sekarang, manga ini menurut gue nggak pernah miss ngasih lihat apa yang dialami sama karakter lewat ekspresi muka. Kaget, bingung, kena timpuk bola, marah-marah, semuanya kelihatan dengan jelas tapi nggak berlebihan. Dan biarpun grounded, bukan berarti artnya nggak keren. Pertama, latarnya menurut gue oke alias cukup detail. Dan kalau ngelihat cover setiap chapter, kita bisa lihat kalau karakter-karakter ini juga nggak kalah cakep kalau dikasih baju santai. Terus sesekali kita juga dikasih panel atau halaman yang keren. Entah itu dari ekspresi close-up karakter atau pas Ruri ngeluarin kekuatan dia. Semuanya ngebantu nekanin momen penting di ceritanya. Pas diumumin bakal diadaptasi jadi anime oleh Kyoto Animation, Ruri Dragon jadi perbincangan banyak orang di internet. Bisa dibilang banyak yang hype atau penasaran, karena narasi seputaran manga dan adaptasi animenya emang anomali yang menarik. Terus, karena jadi perbincangan, apakah manga ini emang peak banget dan animenya bakal jadi topik utama di internet? Jawabannya, well, mungkin enggak kali ya. Karena pada akhirnya ini adalah anime slice of life. Dan biarpun sempat dibandingin sama Dragon Maid karena sama-sama Kyoani dan Naga, Ruri Dragon jauh lebih santai dan sejauh ini nggak punya action sama sekali. Tapi buat yang emang suka cerita slice of life dan coming of age, Ruri Dragon adalah salah satu yang gue rekomen banget. Popularitasnya menurut gue masuk akal, karena ceritanya emang relatable, terutama buat mereka yang sedang atau pernah ngalamin masa remaja yang mirip. Bukan kekuatan naganya ya, tapi suka duka dan mencari teman dan jati diri, sembari badan dan hidup lu pelan-pelan berubah. Buat yang mau baca Ruri Dragon, manga ini terbit digital di Manga Plus tiap weekend dalam bahasa Inggris, tapi jadwalnya nggak nentu. Di Indonesia versi cetaknya juga ada, diterbitkan sama MNC, tapi baru volume 1. Jujur, alasan gue bahas manga ini supaya lebih banyak yang beli versi cetaknya sambil berdoa volume 2, 3, dan 4 nyusul segera. Anyway, that's it. Like dan subscribe, dan kalau berkenan, kasih opini lu soal Ruri Dragon.